Baik, Bismillah. Di sini saya akan menguraikan topik-topik perkuliahan literasi data dan IT dalam pembelajaran PAI, di mana di sini berupa Miro mind map secara keseluruhan. Nah, dimulai dari konsep literasi data dan IT dalam pembelajaran PAI. Nah, yang pertama kita masuk dulu ke konsep literasi. Nah, literasi merupakan kemampuan atau keterampilan seseorang dalam mengolah informasi. Lalu data adalah keterangan benar dan nyata. Sedangkan IT itu berasal dari kata informasi dan teknologi. Informasi itu sendiri berarti pesan atau kabel berita tentang sesuatu. Sedangkan teknologi merupakan alat atau sarana yang diperlukan. Lalu pembelajaran PAI. Nah, pembelajaran PAI merupakan proses interaksi dalam proses belajar mengajar untuk mengembangkan pemahaman dan pengamalan tentang ajaran-ajaran Islam. Nah, jadi konsep literasi data dan IT dalam pembelajaran PAI adalah pengetahuan atau keterampilan dalam mengolah data dengan memanfaatkan sarana penyampaiannya atau IT untuk memudahkan dalam pembelajaran PAI. Nah, kemampuan ini sangat penting ketika kita menggunakan data digital dalam pembelajaran PAI. Nah, data digital itu sendiri merupakan informasi yang disimpan dalam bentuk angka biner, yaitu angka 0 dan angka 1 di dalam komputer. Misalnya data digitalnya berupa data gambar, misalnya foto, atau data video berupa film, atau data audio berupa musik, atau data dokumen berupa PDF dan lain-lain gitu. Nah, kesemuanya itu data digital ini bisa diolah dan dipindahkan dengan mudah oleh komputer. Nah, jadi peranan data digital dalam pembelajaran PAI adalah untuk memudahkan kita nantinya dalam membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, itu terkait data digital. Nah, kemudian dalam penggunaan data digital ini nantinya kita akan memperoleh informasi-informasi. Nah, dalam penggunaan data digital, tentu kita harus memahami dan memperhatikan yang namanya hak cipta dan Undang-Undang ITE atau Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Nah, hak cipta itu apa? Hak cipta itu merupakan hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta karya untuk mengendalikan penggunaan karya mereka. Lalu Undang-Undang ITE merupakan suatu kebijakan yang terbentuk dari respon terhadap perkembangan teknologi informasi dan internet. Nah, jadi dalam penggunaan data digital tadi, kita harus menghargai, memerhatikan dan memahami hak cipta ini dan juga mematuhi Undang-Undang ITE ini. Agar apa? Agar kita tidak melanggar dalam mengambil atau menggunakan konten orang lain gitu dalam pembelajaran. Nah, balik lagi kita ke informasi. Nah, dari informasi ini semua kita akan bisa kita ketahui gitu. Nah, tentu dalam informasi tersebut kita membutuhkan namanya privasi data dan informasi. Agar apa? Agar keamanan data dan informasi kita itu terlindungi gitu. Jadi kalau ada nanti data-data pribadi atau informasi pribadi dengan adanya privasi data ini akan terlindungi dan tidak disalahgunakan oleh siapapun. Makanya perlu adanya namanya privasi data. Nah, lalu
beralih kita ke teknologi. Nah, dari teknologi ini kita karena kita tahu bahwa teknologi ini sudah berkembang dengan sangat cepat, dengan sangat pesat. Nah, jadi untuk kita sebagai seorang guru dalam menciptakan agar suatu pembelajaran atau materi pembelajaran, untuk menciptakan suatu materi pembelajaran, guru harus perlu menguasai namanya penelusuran referensi. Nah, mengapa? Karena ketika guru bisa menguasai penelusuran referensi, kita akan bisa memperoleh sumber-sumber yang terpercaya dalam pembelajaran nantinya gitu. Makanya harus bisa menguasai penelusuran referensi. Kemudian tidak hanya itu, guru juga harus perlu menguasai dengan tepat teknik-teknik penemuan informasi, supaya nantinya ketika kita mencari informasi, kita bisa memperolehnya dengan sangat mudah dan cepat gitu. Tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pencariannya. Misalnya kita ingin mencari informasi dengan menggunakan teknik kata kunci gitu. Jadi informasi yang kita peroleh itu bisa kita dapatkan dengan cepat. Nah, kita balik lagi ke teknologi. Nah, dalam teknologi informasi ini yang sudah berkembang sangat canggih dan sangat pesat, tidak kita pungkiri juga bahwa di zaman sekarang ini muncullah namanya AI. Nah, atau artificial intelligence. Nah, AI ini merupakan kecerdasan buatan dari manusia yang dibuat untuk meniru kemampuan manusia gitu. Yang dulunya hanya bisa dilakukan manusia, sekarang sudah bisa dilakukan oleh AI. Nah, AI ini sangat banyak pengaruhnya dalam kehidupan kita gitu. Nah, apalagi dalam pembelajaran. Tentunya AI ini juga berdampak baik bagi kita dalam pembelajaran. Nah, dampaknya bisa positif dan juga negatif. Nah, jika positif, dan positifnya dalam pembelajaran, tentu apapun yang kita cari, informasi-informasi tentang pembelajaran tentu akan sangat mudah dengan bantuan AI gitu. Misalnya saja sekarang AI itu sudah ada banyak aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pembelajaran, ya terutama dalam pembelajaran PAI. Nah, dampak negatifnya juga ada gitu. Nah, jika kita sudah terlalu berlebihan dalam penggunaan AI ini, tentu kita akan mengalami namanya ketergantungan terhadap AI, sehingga kita akan dibuat manja olehnya dan sehingga malas berpikir. Ya, inilah mungkin dampak buruknya atau dampak negatif dari AI. Jadi sebagai seorang guru, kita harus bisa dan harus bijak dalam penggunaan AI ini, terutama dalam pembelajaran. Nah, dari teknologi tadi ada AI. Nah, dari teknologi juga kita akan bisa memperoleh informasi-informasi yang begitu banyak gitu. Nah, untuk itu perlu namanya diadakan seleksi dan analisis informasi gitu. Kan untuk apa? Untuk membedakan informasi yang benar dan bohong. Karena di zaman sekarang itu bisa saja informasi yang kita peroleh itu bisa saja tidak benar atau hoax gitu. Makanya perlu dilakukannya seleksi dan analisis, atau juga bisa dengan memfilter gitu. Mana informasi yang bisa kita ambil dan mana yang tidak, agar nanti informasi tersebut bisa kita gunakan dalam pembelajaran. Nah, setelah itu, dari semua informasi itu juga, dari semua informasi yang telah kita dapatkan, dari semua informasi yang telah kita peroleh, dan diverifikasi, perlu juga kita atur dengan baik informasi tersebut melalui pengelolaan data dan informasi, agar nantinya informasi itu mudah ditemukan dan agar data tersebut bisa mudah ditemukan dan bisa digunakan kembali. Nah, selanjutnya terakhir, untuk mendukung proses pembelajaran itu
ada namanya untuk mendukung proses pembelajaran, ada namanya tools penyajian. Nah, tools penyajiannya adalah merupakan alat bantu penyajian ketika alat bantu untuk menyajikan atau menyampaikan materi nantinya. Jadi ada namanya tools penyajian. Misalnya penerapannya ke dalam pembelajaran bisa kita menggunakan PowerPoint atau PPT gitu. Nah, selain tools penyajian ada juga namanya tools kolaborasi. Bisa kita gunakan alat bantu untuk belajar bersama gitu dan berdiskusi. Ya, contohnya penerapannya adalah dalam penggunaan Zoom dan juga aplikasi lainnya. Kemudian ada namanya tools manajemen. Ya, ada namanya tools manajemen. Nah, ini fungsinya adalah untuk membantu dalam mengolah atau mengelola nilai gitu. Misalnya untuk mengolah nilai akhir siswa gitu, kita bisa menggunakan Microsoft Excel dan juga Google Sheets gitu. Sehingga secara keseluruhan, jika kita bisa mempelajari dan memahami dan juga menguasai tentunya semua proses ini, kita bisa menciptakan nantinya pembelajaran yang lebih menarik, tentunya juga aman digunakan, dan juga pembelajaran tersebut mudah didapatkan dan bisa dilaksanakan secara efisien. Mungkin itu saja uraian atau pemaparan dari mind map yang telah dibikin. Sekian. Jika ada yang masih ragu atau ingin ditanyakan, nanti bisa silahkan ditanyakan kembali. Lebih kurang mungkin seperti demikian saja. Barakallah.